لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قوم مسلمين، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mengisi waktu kita menanti salat al-Isya, insyaallah kita sampaikan beberapa penggalan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan berdamai itu lebih baik. Berdamai itu lebih baik. Kaum muslimin, kaidah ini ya kita ambil dari penggalan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nisa ayat 118. Ya, ayat 118. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khairun. Was-sulhu khairun. Berdamai itu lebih baik. Berdamai itu lebih baik. Kaum muslimin, di surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang 36, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu wahai Adam. Ketika Nabi Adam ya melakukan pelanggaran di surga dan sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia. Kata Allah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu wahai Adam, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ya kaum muslimin ya, apalagi di luar kaum muslimin, yaitu ada permusuhan. Nah, bagaimana nanti Islam mengajarkan kita mengatasi permusuhan ini? Makanya disebutkan was-sulhu khair, berdamai lebih baik. Ya, berdamai lebih baik. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian itu kepada sebagian yang lainnya fitnah. Cobaan. Fitnah di sini maknanya adalah cobaan. Atasbirun, apakah kalian sabar? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kaum muslimin meski sama-sama muslim, apalagi muslim dengan yang non muslim, ba'dakum li ba'din
fitnatan. Kami jadikan yang satu menjadi cobaan bagi yang lainnya. Ada seseorang muslim tapi berperilaku tidak baik. Kurang terpuji sifatnya. Nah, ini cobaan bagi muslim yang baik. Yang sifatnya terpuji. Yang memiliki akhlak yang mulia. Ini cobaan. Bukan berarti ketika ada saudara kita muslim yang melakukan pelanggaran, kemudian langsung kita jauhi. Ya, kata Allah, itulah fitnah, cobaan bagi kalian. Atasbirun, sabar enggak kalian nih mendakwahi saudara-saudara kalian yang menyimpang ini, yang muslim, ya. Atasbirun, ini juga menunjukkan bahwa adanya cobaan satu di antara yang lainnya. Kemudian kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya seperti kita sampaikan bahwa satu dengan yang lain itu ya cobaan bagi yang lainnya. Kemudian ini ditegaskan bahwa manusia itu tidak satu sifat, tidak satu ragam. Ya. Mengapa di negara ini mayoritas penduduknya berkulit hitam misal? Di negara ini mayoritas penduduknya berkulit putih. Karena Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kan kita semua dari Adam ini, yang muslim dan tidak muslim itu dari Adam semua. Itu keyakinan dalam Islam. Innallaha Subhanahu wa taala khalaqa Adam. Allah menciptakan Adam min qabdin qabidhaha min jami'il ardi. Dalam sebuah genggaman Allah menciptakan Adam ya dari tanah, yang tanah itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala min jami'il ardi, dari semua jenis tanah. Dari semua jenis tanah. Faja'a banu Adam ala qadaril ardi. Maka anak Adam yang ada setelah Nabi Adam ini, dia akan datang membawa perangainya ya ala qadril ardi, sebagaimana tanah yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu faja'a minhumul ahmar. Tanah yang Allah genggam menciptakan Nabi Adam itu ada yang merah. Ada yang merah. Wal abyad, ada tanah yang putih. Wal aswad, ada tanah yang hitam. Wa baina dzalika as-sahlu. Dan di antara tanah yang bercampur ini tadi ada as-sahlu, sahal, mudah. Maksudnya manusia yang tercipta dari tanah ini ada yang sahal, mudah diingatkan. Sedikit saja kita ingatkan langsung tersadar, oh iya saya salah, saya akan perbaiki ke depannya. Seperti itu, ada manusia seperti itu. Mungkin ya kaum muslimin, bapak-bapak semuanya ya pernah mendapati orang seperti ini. Kita ingatkan, dia menerima, tidak mencari alasan, mencari pembenaran. Wa minhum al-hazan, ada juga yang keras. Jadi dari manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari genggaman tanah yang bermacam warna tadi, ada yang mudah diingatkan, wa minhum al-hazan, sulit sekali dibentuk. Kita melihat ada anak ya, anak-anak sekali kita ingatkan langsung paham, langsung mengerti, tidak melakukan apa yang dilarang. Ada juga yang kalau kita larang semakin melakukan. Ini bagian dari itu. Jadi nggak bisa kita pungkiri, oh si fulan anaknya kok bagus, sekali diingatkan kok bisa, sementara anak fulan kok enggak. Apa orang tuanya yang salah? Enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menciptakan Adam dari tanah, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Dan di antara mereka itu ada as-sahlu yang mudah diingatkan, mudah dibentuk. Wa minhumul hazan, mudah, dan ada yang keras, sulit dibentuk, ya. Wa minhum al-khabith, ada yang buruk sekali. Itulah non muslim, yang buruk. Wa thayyib, ada juga yang bagus. Itu adalah kaum muslimin. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bermuamalah kita sehari-hari
kaum muslimin, kadang terjadi ketidakharmonisan. Itu pasti ada. Nah, yang lebih tua dari saya mungkin sudah merasakan. Saya yang muda aja sudah merasakan. Pernah gitu. Apalagi saya yakin semuanya merasakan. Dalam muamalah kita sehari-hari pasti ada ketidakharmonisan dengan teman, keluarga, anak, istri, mertua. Pasti ada. Seperti itu. Inilah kehidupan. Kemudian, maka kaidah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan. Apa kaidahnya yang kita sebutkan tadi? As-sulhu khair. Kalau terjadi ketidakharmonisan, maka berdamai itu lebih baik. Berdamai lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitan qad aysa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan, syaitan atau iblis, qad aysa, telah berputus asa, ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Putus asa untuk menggoda orang-orang yang al-musallun, senantiasa dalam sholat, senantiasa dalam ketaatan, senantiasa dalam kebaikan. Syaitan itu putus asa dia menggoda orang yang taat ibadah. Itu intinya. Orang yang taat ibadah, syaitan itu dia berputus asa menggodanya melalui pintu kesyirikan. Seseorang suka pergi pengajian, memang sudah mendarah daging dia, itu syaitan putus asa menggoda dia dari kesyirikan. Walakin fit tahrish bainahum. Kata Rasulullah, akan tetapi meskipun ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa ini tadi, ahli Quran ini tadi sulit dirayu melalui syirik, akan tetapi syaitan sangat mudah menggoda mereka dalam at-tahrish, mengadu domba di antara mereka. Makanya sering kita lihat ahli ilmu ya berselisih dengan ahli ilmu yang lainnya. Ustaz fulan sama ustaz fulan sama-sama menuntut ilmu yang baik, tapi di lapangan terjadi perpecahan, perselisihan, sehingga tidak mau berdamai, tidak mau bersatu. Kamu, saya. Inilah ya dari syaitan. Syaitan tidak bisa menyesatkan orang yang ahli tauhid dari syirik, dari pintu syirik. Tapi dia bisa menyesatkan dari permusuhan. Ya. Menimbulkan dalam hati, si fulan itu kok kalau ngisi pengajian lebih banyak jamaahnya. Kok kamu enggak? Apa kamu enggak suka jamaah sini? Itu syaitan. Ya, halus sekali syaitan itu menggoda. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ulangi, inna syaitana qad aysa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Ya, syaitan sudah berputus asa menggoda manusia yang muwahhid, ahli tauhid dari pintu kesyirikan, tapi dia dengan leluasa menggodanya dari pintu permusuhan. Ya, permusuhan. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat tauhid seseorang semakin kuat, ya, semakin kokoh dalam dirinya, maka di saat itu pula syaitan semakin sulit untuk menggoda ahli tauhid ini dari pintu kesyirikan. Jadi, kaum muslimin dan rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, di kehidupan ini manusia itu berbeda-beda. Ada yang berwatak baik, ada yang berwatak tidak baik. Dan itu sunnatullah. Gak mungkin di dunia ini satu macam orang. Semuanya taat, semuanya beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Ini sunnatullah. Apakah Allah tidak mampu? Mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Hud ayat 118, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Kalau Allah, walau syaa rabbuk, kalau Rabbmu, Tuhanmu suka, menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah. Dia bisa saja menjadikan kita semua ini umat yang satu. Maksudnya
Satu, sama-sama menyembah Allah. Tidak ada yang berbeda. Satu panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berbeda. Kalau Allah mau bisa. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi tidak. Allah menjadikan manusia itu ya saling mukhtalifin, saling silang pendapat. Ya, silang pendapat. Illa marrahima rabbuk. Ini di ayat 119-nya. Jadi bukan berarti enggak ada yang bersatu. Ada. Siapa? Illa marrahima rabbuk. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Jadi gini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengar dan itu tidak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan, perpecahan, ya, atau beda pendapat umatku itu adalah rahmat. Nah, sering kita dengarkan ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan yang terjadi di umatku adalah rahmat. Nah, ini hadis yang tidak ada asalnya. Ya, karena dia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan la yazaluna wa la yazaluna mukhtalifin. Allah jadikan manusia di permukaan bumi ini silang pendapat, saling berselisih. Illa man rahima rabbuk. Kecuali siapa yang Allah berikan rahmat, maka dia tidak akan berselisih. Ke kaum muslimin, kalaulah sering hati kita itu merasa gondok dengan orang lain karena beda pendapat dengan kita, maka perhatikan hati kita. Ya. Maka jangan sekali-kali kalau sudah ada pendapat yang sahih dari Al-Quran dan hadis, kemudian kita ingin tampil beda dengan orang lain. Kita ingin memunculkan pendapat yang lain sehingga kita dipandang, dianggap ada oleh masyarakat atau oleh jamaah kita. Maka ini perlu diperhatikan. Ikuti pendapatnya Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengerti bahwa perpecahan itu bukan rahmat. Perpecahan itu adalah keburukan. Ya, adalah keburukan, bukan rahmat. Karena perpecahan atau memecah belahkan antara kaum muslimin, antara suami istri, itu tugasnya syaitan. Tugasnya syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya atau menaruh singgasananya di atas air. Di atas air. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian bosnya, pembesar iblis itu mengutus pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya untuk keluar dari singgasana itu. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Untuk apa disuruh keluar? Untuk menggoda manusia, untuk menimbulkan perpecahan di antara manusia. Itu tugas iblis. Diperintahkan oleh bosnya, iblis yang besarnya. Fa'adnahum minhu manzilatan. Nah, orang yang paling dekat kedudukannya, maksudnya iblis, pasukan-pasukan yang disebar tadi, yang paling dekat kedudukan mereka dengan bosnya adalah a'zamuhum fitnatan. Yang paling besar fitnah yang mereka timbulkan kepada manusia. Kepada manusia. Kemudian yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Nanti setelah disebar, diutus pasukan ini kan kembali. Maka yang kembali itu melapor setiap hari kepada bosnya. Fa'altu kadza wa kadza. Wahai bos, saya sudah melakukan ini dan ini. Fayaqul, maka berkata iblisnya, bosnya tadi, ma sana'ta syai'a. Kamu tidak ada melakukan apapun, tidak dianggap. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Datang lagi yang kedua, yang lain. Ngelapor kepada bosnya. Aku telah melakukan hari ini fitnah yang besar. Aku tidaklah datang ke tempat ini melainkan aku telah memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Itu laporannya. Qala
berkata bosnya, fayudnihi minhu, maka didekatkannya syaitan atau iblis tadi yang berhasil memisahkan suami istri, membuat suami istri bercerai. Didekatkannya syaitan ini ke dia, ke bosnya tadi, maka dia berbisik dan berkata, ni'ma anta, kamu ini baru bagus. Karena berhasil membuat perpisahan, perceraian antara suami istri. Itu tugas syaitan. Itu yang paling tinggi, pencapaian yang paling tinggi dan terbesar dari syaitan yang diapresiasi oleh bosnya adalah berhasil menceraikan suami istri. Berhasil menceraikan suami istri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini atau wasulhu khair, berdamai itu lebih baik, itu sebenarnya turun khusus membahas tentang suami istri. Wasulhu khair itu kan penggalan ayat. Nah, ayatnya ini turun untuk suami istri. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nisa ayat 128, ya kalau tidak salah, 128, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfus asy-syuha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat, kata Allah ya dari awal ayat wasulhu khair tadi, dan jika seorang wanita khawatir, seorang istri tepatnya, dia khawatir nusyuz. Dia khawatir nusyuz atau tidak bisa memenuhi haknya, ya, tidak bisa memenuhi haknya. Jadi dia khawatir nusyuz. Nusyuz itu kan ketika seorang istri tidak bisa memenuhi hak suami. Maka sekiranya seorang perempuan khawatir akan nusyuz, ya, wa in au i'radan, atau dia khawatir akan diacuhkan oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya, mungkin disebabkan karena suaminya sudah tidak senang lagi, karena tua, atau karena ada sesuatu kekurangan yang membuat suaminya tidak lagi suka padanya. Maka dia khawatir, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha, maka ya tidak mengapa bagi keduanya suami istri mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Contohnya ya seperti Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil contoh dari panutan kita Muhammad SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, menikah dengan Ummul Mukminin, ibunda kita Saudah, ya, Saudah. Ketika Ummul Mukminin Saudah berumur 60 tahun. 60 tahun, dan itu tua. Dan itu sudah tua. Dan ketika ibunda kita Saudah merasa dan sadar memang dirinya sudah tua dan tidak bisa lagi dan tidak merasa butuh lagi, ya, dan tidak merasa butuh lagi karena sudah tua, maka beliau, ya, ibunda kita Saudah, ya, rela berdamai dengan Aisyah. Maksudnya apa berdamai di sini? Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini Saudah sudah tua, 60 tahun sudah waktu menikah saja. Maka merasa tidak punya hajah lagi. Sudah 60 tahun, tidak punya hajah lagi berhubungan badan dengan suami. Maka kata beliau, ibunda kita Saudah, saya rela waktu malam saya atau giliran malam saya, ya, itu diberikan kepada Aisyah. Diberikan kepada Aisyah, ibunda kita juga. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud berdamai di sini adalah seseorang merelakan haknya untuk tidak diambil. Jadi tidak ada perdamaian yang terjadi di antara dua belah pihak
baik suami dan istri maupun selain suami istri, sesama kaum muslimin misal, tidak akan ada terjadi perdamaian kecuali hak salah satu di antara keduanya jatuh. Hak salah satu di antara keduanya jatuh. Ya. Ibunda kita Saudah punya hak untuk dikunjungi Rasulullah beberapa malam. Tapi karena beliau memilih berdamai dengan Aisyah, beliau relakan waktu malam kunjungan Nabi Muhammad SAW dibagi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebab yang paling besar mengapa seseorang tidak mau berdamai itu dikarenakan ego yang sangat tinggi dan tidak mau menurunkan haknya dan tidak mau melepaskan haknya. Ya. Perhatikanlah coba dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang ya atau dua orang saling berselisih paham, kemudian akhirnya kita dapati dia berdamai, entah itu berdamai secara kekeluargaan atau semisalnya, pasti di antara kedua mereka ini ada haknya yang terjatuhkan, yang dia rela nggak usah diambil haknya, pasti ada. Karena perdamaian itulah bahwa harus rela hak kita tidak kita ambil. Seperti itu. Kalau semuanya harus 100% harus mendapatkan haknya, maka jarang sekali ada perdamaian. Ya, jarang sekali ada perdamaian. Perhatikanlah bagaimana seseorang misal membangun yayasan, membangun sekolah, itu ada sebahagian yang menonjol, ada sebagian yang di balik layar. Tidak semua mendapatkan haknya untuk dikenal. Ya, gedung yang tinggi sering kita lihat, sering kita merasa kagum, ya, itu sebenarnya pasak ke bawahnya lebih dalam. Coba perhatikan, gedung yang paling tinggi itu pasaknya bisa jadi ya yang menusuk ke dalam bumi itu lebih panjang ketimbang menjulang ke langit. Berarti kaum muslimin, apa yang kita lihat indah di hadapan kita sana, gedung-gedung tinggi, ada pasak-pasak yang menghujam ke tanah yang orang seringkali tidak anggap, ya, seringkali orang tidak perhatikan, ya. Kalau tidak ada pasak yang tersembunyi di bawah tanah, gedung yang tinggi tak akan bisa kokoh. Begitulah berjuang. Tidak ada perdamaian yang terjadi kalau sama-sama ingin mendapatkan haknya. Harus ada yang mengalah. Seperti itu. Dan itu adalah kebaikan bagi kedua-duanya. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan suami istri misal. Si suami mengatakan, saya kan yang mencari nafkah. Kalau enggak ada saya, enggak saya kasih nafkah, kalian ini enggak bisa makan. Anak istri enggak bisa makan. Maka si istri juga bisa saja menjawab, ya saya kan yang mengurus rumah, saya mengurus anak. Semuanya ya menunjukkan kelebihannya, tidak mau saling mengalah. Maka tidak akan terjadi perdamaian di antara suami istri seperti ini. Maka istri Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah 60 tahun, tidak hajah lagi untuk itu. Maka waktu malamku, waktu berkunjungmu, silakan dibagikan kepada Aisyah. Karena Aisyah lebih muda, ya, lebih butuh waktu untuk bersama daripada aku yang sudah tua. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyush dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, ya, kita tidak acuh kepada istri, tidak acuh kepada suami, meskipun kadang ada kekurangan pada pasangan kita tidak acuh. Ya, meskipun ya suami kan punya hak lagi untuk nikah kedua, ketiga, keempat, kan gitu. Tapi dia lebih memilih untuk tidak menikah. Dia lebih memilih menghargai perasaan istrinya, misal. Ya, maka as-sulhu khair. Berdamai lebih baik. Atau si istri merasa sudah tua, atau merasa ada penyakit yang tidak bisa melayani suaminya, misal. Dan istrinya cuma satu. Maka si istri misal mengatakan kepada suaminya,
Asal kau tidak ceraikan aku, boleh nikah lagi yang kedua. Nah, ini tidak apa-apa. Ini as-sulhu khair. Daripada dia diceraikan, kemudian suaminya nikah lagi dengan yang lain, kan ini bukan kebaikan. Maka si istri boleh mengatakan as-sulhu khair. Berdamai lebih baik. Maksudnya, ya udah, cerai itu kan nggak baik. Jangan ceraikan saya. Ya, tapi boleh nikah lagi yang kedua. Nah, itu. Berarti kebaikan itu berkumpul. Ya, tidak mencari kebaikan dengan nikah yang kedua dengan menelantarkan istri pertama, misalnya seperti itu ya. As-sulhu khair, berdamai lebih baik. Dan sekali lagi, Pak. Sekali lagi ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kaum muslimin, berdamai selain dia memang dianjurkan, Allah juga memuji orang yang mendamaikan orang lain. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Kaum muslimin boleh berdusta untuk mendamaikan orang lain. Dan salah satu yang berhak mendapatkan zakat mal itu adalah orang yang mendamaikan orang lain. Misal ada seseorang nih, dia mendamaikan antara A dan B yang sedang berselisih, tapi mendamaikannya butuh duit. Mendamaikannya butuh duit. Maka si yang mendamaikan ini, dia berhak mendapatkan harta zakat mal. Diganti duitnya sama negara, zakat mal. Karena dia sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan mengeluarkan duitnya. Maka duitnya diganti sama zakat mal. Ditanggung oleh negara. Jadi kaum muslimin, ya mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih itu besar pahalanya. Sehingga dia berhak mendapatkan zakat mal dan juga boleh berdusta. Nah, boleh berdusta. Ya. Si fulan sudah meminta maaf. Sudah cerita sama saya, meminta maaf sebenarnya sama kamu, tapi dia nggak berani langsung. Padahal si fulan ini nggak pernah minta maaf. Maka si fulan ini, misalnya si A ini mengatakan, yang betul, masa dia sudah minta maaf? Maka yang perantara ini tadi mengatakan, wallah, demi Allah. Itu boleh. Itu boleh. Disebutkan kepada seorang syekh di Arab Saudi pernah seperti itu. Ada seseorang mendamaikan A sama B. Dia mengatakan si B ini tadi nitipkan pesan ini ke kamu, ke si A. Tujuannya untuk berdamai gitu. Kata si A, berani bersumpah demi Allah. Kata si yang perantara ini takut. Padahal kan nggak ada. Masa harus bersumpah? Kalau dia bilang dia nggak berani sumpah berarti nampak bohong. Maka ketika itu dia langsung bersumpah demi Allah, dia menyampaikan seperti itu. Tapi dia ragu. Dia datangi syekh perihal ini. Kata syekh itu boleh. Besok-besok boleh lagi kayak gitu. Mendamaikan orang tapi ya. Mendamaikan orang dengan bersumpah itu boleh. Seperti itu. Karena perselisihan itu bukan rahmat. Itu intinya. Ya, menyatukan orang itu baik. Kata Rasulullah SAW, Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was salah was sadaqah. Qalu bala. Qala salahu dhatil bain. Kata Rasulullah, mau enggak kalian ini sahabat? Aku kabarkan tentang derajat yang paling tinggi daripada derajat puasa. Kalian kalau kalian lakukan lebih tinggi pahalanya ketimbang puasa, ketimbang salat, ketimbang zakat. Kata sahabat, bala. Sahabat itu paling suka dia kalau dikasih pahala yang banyak. Kata Rasulullah, salahu dzati bain. Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu lebih besar pahalanya ketimbang salat, zakat, puasa. Kenapa? Salat, zakat, puasa kalau kita lakukan pahalanya untuk diri kita, kebaikannya untuk kita. Sementara dua orang yang sedang berselisih ini kalau kita damaikan maka kebaikannya bisa untuk mereka berdua, bisa untuk keluarga mereka berdua dan kepada yang lainnya. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena kerusakan antara dua orang yang sedang berselisih itu sama seperti haliqah, pencukur agama. Kalau sedang bermusuhan, Pak, dan tidak berdamai, itu berarti kedua mereka ini sedang mencukur agamanya, memangkas agamanya. Maksudnya apa? Ya menghilangkan pahala. Menghilangkan pahala. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Pintu surga dibuka hari Senin dan hari Kamis.
fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin. Allah mengampunkan setiap hambanya la yusyriku billahi syai'a, yang tidak berbuat kesyirikan, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Allah ampunkan setiap Senin dan Kamis, terbuka pintu surga itu. Setiap hamba Allah ampunkan selama tidak berbuat syirik. Dah semua berarti kan? Kecuali rajulan, seorang laki-laki, bainahu wa baina akhih, antara dia dan antara saudaranya berdua punya permasalahan, bertengkar. Nah, yang hari ini masih ada teman bertengkar, saling berdamai. Tapi hak tetap dijalankan. Ya, saling berdamai. Bertengkar gara-gara utang misal. Kita berdamai. Oh, enggak bisa berdamai gitu aja. Bayar dulu utang. Ya, seperti itu. Dan semisalnya. Jadi, Allah ampunkan semua hambanya. Setiap Senin dan Kamis terbuka pintu surga. Kecuali yang masih ada permusuhan di antara mereka. Ya, permusuhan di antara mereka. Jadi, kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan orang lain, terutama mendamaikan putrinya Fatimah. Ketika beliau datang ke rumah Fatimah, beliau melihat nih gelagat wajah Fatimah ini sedang ada masalah dengan suaminya Ali. Ali nggak ada di situ waktu itu. Maka kata Rasulullah, di mana anak pamanmu? Kata Fatimah, kami sedang ada masalah. Dia pergi keluar. Rasulullah keluar, bertanya kepada sahabat, mana Ali? Kata mereka, Ali sedang di masjid tidur. Kata Rasulullah langsung pergi ke masjid, mendapati Ali sedang terbaring, tertidur di masjid. Waktu itu masjidnya masjid tanah, sehingga selendangnya terjatuh dan setengah badannya kena debu. Kata Rasulullah datang, bangun wahai Abu Turab. Nah, Abu Turab orang yang penuh diselimuti debu. Kata Rasulullah, bangun. Ya, kemudian Rasulullah suruh pulang. Ali mendengar itu langsung pulang dan berdamai dengan anaknya, yaitu Fatimah. Kaum muslimin, pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah bahwa pertama, seorang suami kalau ada masalah, larinya kepada kebaikan, ke masjid atau ke tempat teman yang saleh. Ya, bisa menenangkan hati, atau baca Quran, wudu atau sholat. Jangan larinya ke teman yang tidak baik. Kemudian cerita pula, aku begini-begini sama istriku. Bukan solusi yang dikasih. Apa yang dikasihnya? Udahlah tinggalkan itu, nikah lagi. Nikah lagi aja. Nggak perlu dipikirkan yang seperti itu, nikah aja lagi. Biar dia tahu rasa. Gitu kan. Maka Ali pergi ke masjid, menenangkan diri. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai orang tua dan menantu dari Ali, tidak ikut campur, tidak bertanya banyak. Datang ke rumahnya, nggak ada suaminya situ kan, nggak ada Ali. Fatimah, apa yang terjadi? Dikorek-korek, nggak ada seperti itu. Rasulullah keluar cari Ali. Jumpa Ali nggak marah-marah. Kau apakan anakku? Nggak gitu. Kembalilah, pulang. Seperti itu. Hari ini banyak orang tua yang ikut campur masalah anak. Ikut campur. Biarkan mereka mengurus rumah tangganya. Ya, biarkan mereka mengurus rumah tangganya. Kecuali ada memang momen-momen yang harus kita beri nasihat. Seperti kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi kita semua dengan apa yang kita sampaikan ini. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya sehingga tidak menjadi beban bagi saya nanti di hari kiamat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.